Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gaper teman-teman. Kita lagi jalan-jalan di kandang sapi nih teman-teman. Tapi kandangnya kok di dalam rumah kayak gini ya. Nah ini seperti apa beternaknya, nanti kita tanya-tanya ke peternaknya langsung ini teman-teman. Nah ini kita tepatnya di sapi perah ini teman-teman. Nah kayak gini, ini sapi-sapinya. Nah ini kita cari langsung ini peternaknya teman-teman. Nah ini sapi-sapinya tuh imut-imut sekali. Nah selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Dengan Pak siapa ini, mungkin bisa perkenalan dulu Pak? Perkenalkan, nama saya Pak Siswadi, beralamatkan di RT 3 RW 1 Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Nah Pak, sudah berapa lama Pak ternak sapi ini Pak? Saya peternak sapi sudah cukup lama, mulai dari tahun 1990. Dari 1990 Pak? Ya, itu sudah belajar beternak sapi. Dulu mulai berapa ekor dulu Pak? Mulainya dari 1 ekor pedet. 1 ekor pedet lah ya. Kita lihat contohnya ya Pak dulu ya. Tapi 1 ekor pedet itu penggemukan apa langsung perah kayak gini Pak? Masih penggemukan. Waktu itu pedet seharga masih 250.000. 250.000. Iya. Wih luar biasa ini teman-teman. Sekarang sudah menjadi berapa ekor Pak? Alhamdulillah ini sudah ada 25 ekor. 25 ekor ya? Ya, walaupun yang lainnya sudah terjual. Jadi yang lain itu sudah terjual. Ya, jadi sudah muter gitu ya Pak ya? Ya. Nah, karena kapasitas kandang cuma segini ini, kalau tidak dijual nggak muat. Oh, nah Pak, kenapa kok tiba-tiba berganti ke sapi perah ini Pak? Dulu sapi penggemukan, kok sapi perah sekarang Pak? Karena kalau sapi penggemukan itu modalnya cukup banyak. Kan bisanya berhasil kalau sapi dijual. Kalau sapi perah seperti ini kita bisa menghasilkan setiap bulan. Oh, jadi setiap bulan atau bahkan setiap hari ya Pak susunya ya, itu Pak ya? Kalau dijual setiap hari bisa laku, cuma sistem pembayaran dari KOD itu 1 bulan sekali. Oh, tiap 1 bulan sekali. Ya, jadi didata terus gitu ya Pak ya? Ya. Nah Pak, kalau dari 25 ekor ini Pak mampu menghasilkan susu berapa ini Pak? Kalau ini yang laktasi cuma 12 ekor, ya. Yang merah 12 ekor itu sehari bisa 245 liter. 245 liter. Berarti 1 ekor tuh 20 literan dong Pak ya? Insya Allah 20 liter masih lebih. Wih. Nah ini teman-teman sapinya. Nah ini Pak yang unik ini Pak. Ini kenapa Pak kok sapinya itu diternak di dalam rumah kayak gini Pak? Karena tempatnya punyanya ya ini ya seperti ini, rumah kan sebelah kanan kiri belakang depan semua rumah. Oh, nah Pak, apa aman Pak ini Pak? Dari segi udara juga, dari segi biosecurity-nya Pak, itu aman nggak Pak ini dengan sistem kayak gini nih Pak? Dulu di kandang ini itu sering terjadi, kena mastitis, kadang kembung. Terus banyak lalat, kalau sore juga banyak nyamuk, suhunya juga panas, sapi sering ngos-ngosan karena sirkulasi udaranya di sini tidak bisa maksimal. Setelah itu kami ketemu dari tim dari Medion menyarankan untuk memakai sistem close house. Ternyata dengan terpasangnya close house di sini di kandang sapi ini jarang mengalami sapi mastitis. Produksi sebelum pakai itu rendah, sekarang bisa meningkat. Setelah pakai close house memudahkan biosecurity karena kandang sini kandang tertutup serta dapat membuat sapi nyaman dan aman. Nyaman karena suhu di sini itu rendah. Sapi terasa dingin, sapi tidak stres, mengurangi pada siang hari di sini tidak ada lalat. Kalau sore hari di kandang sini juga tidak ada nyamuk, sehingga penyebaran penyakit di kandang sini sangat berkurang. Sapi bisa terus sehat. Sebelum saya ada praktek biosecurity di kandang ini, saya sangat susah kontrol penyakit yang masuk karena kandang terbuka. Maksudnya terbuka, pintu tetap terbuka, bebas orang masuk. Dan setiap orang bisa masuk semaunya sendiri, sehingga pada waktu PMK sapi saya
juga terkena virus ini, sampai korban ada 6 ekor indukan sama pedetnya 2 ekor dan lain-lainnya itu walaupun tidak potong paksa tapi sapi lainnya semua tidak bisa produksi. Dengan penerapan biosecurity seperti ini, saya lebih mudah kontrol dan pencegahan penyakit dan lebih gampang untuk mengantisipasi. Nah, kalau penerapan biosecurity-nya sendiri Pak, seperti apa Pak? Penerapan Biosecurity-nya itu Pak, apa dikasih disinfektan juga atau ya, seperti apa Pak? itu penerapannya di cooling pad sebelum dibasahi pakai air, itu airnya saya pakai itu desinfektan. Ya, seperti bermerek apa Pak? ini sporadis ini saya kasih. Pakai ini Pak. Pakai sporadis ini saya kasih seminggu sekali setiap hari Minggu biar udara yang masuk ini steril. Steril ya. Fungsinya ini untuk membunuh kuman dan bakteri yang masuk di kandang ini. Oh, ini produk dari mana ini Pak? Nah, ini produk dari PT Medion. Oh, dari PT Medion. Iya ya. Jadi ini pemberiannya disinfektan. Kalau yang kandang nggak close itu biasanya dipakai semprot-semprot itu ya Pak ya? Ya, kalau nggak dipakai pompa, pakai semprotan apa? Biasa dipakai untuk tani-tani itu ya. Ya, itu. Nah, kalau di sini langsung ditinggal masukkan itu di drum, dialirkan ke cooling pad. Oh, jadi nanti udaranya langsung ditarik melalui udara itu ya Pak ya? Untuk pencegahan virus yang masuk. Pak, kalau tadi dikatakan dengan kandang sistem closed ini peningkatan produksi susunya itu naik. Nah, itu apakah juga diimbangi dengan nutrisinya Pak? Pemberian nutrisi yang tepat seperti itu Pak? Kalau dulu sebelum pakai closed ini produksi maksimal itu 12 liter dengan pakan yang hampir sama. Sekarang bisa mencapai di atas 20 liter per ekor per hari. Oh, jadi pentingnya nutrisi itu juga penting ya Pak untuk keberlangsungan beternak ini Pak ya? Ya, untuk nutrisi itu sangat penting sekali untuk kesehatan sapi, biar sapi nanti biar bisa laktasi lebih banyak lagi. Kalau pakan sendiri Pak, di sini Pak, pakannya seperti apa Pak? Itu 2 kali sehari, bahkan bisa 3 kali karena malam kalau palungan yang kosong saya isi. Pakan yang saya pakai di sini saya pakai silase jagung. Pemberian silase itu sehari rata-rata per ekor itu 25 kg. Sama konsentratnya itu 10 kg. Saya kasihkan konsentrat 3 kali sehari. Saya kasih konsentrat 10 kilo, pemberiannya saya pagi 4, siang 4 dan sore 2. Untuk pekerjaan pemberian pakan di kandang sini saya kalau pagi saya sendiri, kalau siang mungkin anak saya, kalau malam saya sendiri. Terus yang bekerja di sini anak kandang hanya 1, cuma membantu sistem pemerahannya saja. Nah, selain itu tadi Pak, apakah juga menggunakan premik atau seperti apa itu pakai juga nggak Pak? Ya, pakai. Saya pakai untuk ketahanan tubuh, untuk tulang saya pakai setiap hari 2 kali. 2 kali saya pakai mineral ini, Niklus. Ini multivitamin, mineral dan asam amino. Ya. Jadi pemberiannya ini terus dicampur ke silasenya atau dicampur sama seperti apa Pak? Konsentrat. Saya kasihkan bersama dengan konsentrat. Oh, jadi dicampur ke konsentratnya teman-teman. Nah, kayak gini ini. Nah, terus selain ini Pak, apakah juga ada obat-obatan yang untuk menunjang kesuksesan dalam beternak sapi perah ini Pak? Ya, ini ada untuk pencegahan mastitis biar sapi ini susunya bisa normal, ambingnya bisa normal. Saya pakai Mastigreen untuk mengantisipasi biar tidak terjadi penyakit mastitis yang menyerang pada ambing sapi. Nah, iya. Selain itu ada lagi Pak obatnya Pak? Ada, ini obat cacing yang sifatnya berkala. Ini untuk mengobati segala penyakit cacing yang ada di perut sapi. Oke. Nah, kalau untuk menjaga nafsu makan Pak, kira-kira ada obatnya juga nggak itu Pak? Nah, ini juga tersedia untuk menambah nafsu makan yang biasanya makannya agak kurang semangat. Saya kasih ini berbentuk oral, namanya
Diges Feed ini untuk menambah nafsu makan. Iya. Jadi ini semua ini adalah produk-produk dari Medion, Pak. Dari Medion, ini dari Medion. Jadi satu kandang ini memakai produk Medion semua ya, Pak ya? Baik dari blower, closers, cooling pad, terus vitamin-vitamin ini semua dari PT Medion. Oke. Nah, kalau ini pemerahan ini diperah berapa kali sih, Pak? Sapi ini, Pak? Ini saya perah 2 kali sehari, pagi sama sore. Pagi jam berapa, Pak, Pagi biasanya? jam 6, sore jam setengah 5. Oh, kalau pagi menghasilkan susu berapa, Pak, biasanya, Pak? Pagi menghasilkan 135 sampai 140. Berarti banyak yang pagi ya daripada banyak sorenya pagi. ya? Yang sore sekitaran 100 sampai 105. Oke. Nah, terus Pak, proses pemerahannya itu seperti apa sih, Pak? Sebelum diperah itu dibersihkan dulu atau seperti apa, Pak? Setiap hari sebelum proses pemerahan sapi dimandikan, lantai dibersihkan, dipel, ambing juga dibersihkan. Kalau sudah bersih semua, kita merah pakai mesin perah. Pakai mesin perah. Dan setelah itu, setelah pemerahan selesai, kita pakai celup puting, yang biar putingnya nanti bisa tertutup, tidak kemasukan bakteri. Ini pakai antisep ini ya, Pak ya? Wah, ini pembasmi kuman, teman-teman. Jadi setelah di apa itu namanya diperah, dikasih ini, Pak, di putingnya itu, Pak. Di puting, dicelupkan di puting. Celup-celupkan kayak gitu ya. Jadi semua itu berfokus pada kesuksesan peternak sapi ini, teman-teman. Jadi dari awalnya itu 12 liter, sekarang sudah bisa menjadi 20 liter ya, Pak, per ekornya. Per ekor. Wah, luar biasa ini, teman-teman. Nah, Pak, kalau sapi perah ini kita sambil jalan-jalan ke sana nggak apa ya, Pak ya? Sapi perah ini cara kawinnya seperti apa, Pak? Ini cara kawinnya pakai IB. Pakai IB ya? Ya, IB. Rata-rata di sini setelah melahirkan 2 bulan itu sudah birahi. Oh, sudah birahi lagi. Alhamdulillah, kebanyakan di sini 1 kali IB sudah jadi. Sudah jadi ya. Nah, teman-teman itu. Nah, ini kalau ini sapi yang sudah diperah ini, Pak, diperah ini sampai berapa lama sih, Pak? Sampai sampai bunting 7 bulan. Sampai bunting 7 bulan. Ya, 7 bulan setengah. Berarti setelah lahir itu 2 bulan birahi ya, Pak. Ya. Nah, nanti 9 bulan ya, Pak ya, diperahnya ya. Ya, 9 bulan. Nah, 9 bulan, teman-teman. Itu selalu stabil di 20 liter, Pak. Itu kemarin yang contoh sapi yang sana itu, Pak ya. Itu bunting 7 bulan setengah masih keluar 18 liter. 18 liter, teman-teman. Luar biasa ini, teman-teman. Nah, Pak, kalau dari tadi menghasilkan susu 200-an liter lah itu. Itu jualnya kemana, Pak? Di sini ditampung di KUD. Di pos Ngantru ada penampungan. Ya, sudah ada penampungnya ya, Pak ya. Ada penampungnya. Pak, boleh dibagikan, Pak, per liter itu berapa sih, Pak, harganya, Pak? Ya, kalau di sini per liter dari peternak itu dibeli sama KUD itu 7.600. 7.600 ya. Wah, mantap sekali, teman-teman. Nah, Pak, kalau ini sapi ini, Pak, usaha utama apa usaha sampingan sih, Pak? Sebenarnya ini usaha sampingan. Karena saya PNS untuk kegiatan di pagi hari sama sore hari. Wah, luar biasa ini, teman-teman. Untuk menambah penghasilan. Nah, sudah PNS kenapa sih, Pak, mau beternak, Pak? Ya biar bisa menyekolahkan anak, nguliahkan anak, bahkan mungkin bisa investasi. Jadi, Pak, kalau bisa disimpulkan manfaat dari menggunakan biosecurity-nya juga tadi apa sih, Pak? Manfaatnya sapi bisa aman, nyaman, produksinya bisa meningkat, terus dari penyakit juga tidak masuk, sapi bisa sehat-sehat seperti ini. Itu, teman-teman, manfaatnya lalat nggak ada, sore nyamuk pun juga nggak ada. Loh, lalat nggak ada, nyamuk nggak ada, teman-teman. Dan yang saya seneng tadi, Pak, dari sini, Pak, itu hawanya sejuk terus stabil gitu loh. Ya, sejuk. Di siang paling panas itu 2-3 derajat, bahkan bisa 22. Kalau malam sekitaran 20 derajat. Jadi perbedaannya siang dan malam itu tidak terlalu jauh. Nah, luar biasa ini, teman-teman. Dari Pak Sis ini, teman-teman, cuma 25 ekor ini sudah mampu bisa membeli berbagai bidang tanah dan juga membangun gubuk ya, Pak ya, di depan, dan menyekolahkan anaknya sampai sarjana semua ini, teman-teman. Nah, luar biasa kan, teman-teman. Jadi beternak sapi ini juga sangat-sangat menjanjikan ya, Pak ya, bisnis ini ya. Menjanjikan. Nah, mungkin ada kata-kata, Pak, untuk para peternak di Indonesia atau pemuda-pemuda
ajakan untuk beternak sapi ini Pak? Monggo Pak. Ya, saya harapkan untuk peternak-peternak pemula sebaiknya pakai sistem close house, pakai pakan silase jagung, biar nanti hasilnya bisa maksimal. Mungkin ada sedikit tips sukses dalam beternak sapi perah ini dari Pak Sis, monggo Pak. Kalau mau sukses kita harus disiplin, waktu pakan sapi harus kasih pakan, waktu perah harus merah, waktu kasih vitamin harus kasih vitamin, semuanya harus disiplin. Itu kunci bisa lebih baik lagi. Nah, oke. Oke, terima kasih Pak Sis, saya sudah diizinkan jalan-jalan ke kandangnya Pak Sis ya. Ya, semoga peternakan ini semakin berkembang dan menjadi inspirasi bagi semua peternak di Indonesia Pak. Amin. Nah, ini teman-teman, ini loh teman-teman, ATM ini teman-teman, ambing ternak menguntungkan, BCA bersih, cepat, asli. Nah, usaha ternak sapi perah skala rumahan teman-teman. Oke, bagi teman-teman gaper silahkan tulis di kolom komentar apa aja yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar aja. Dan bagi kalian yang baru saja ketemu channel gaper silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.